Bapa kami yang ada di surga, kami senantiasa bersyukur atas kasih dan rahmat-Mu. Setiap hari kami boleh mengucapkan terima kasih. Kami boleh bangun setiap hari dengan sukacita baru, damai yang baru. Dan kami boleh beribadah, memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu. Hadirlah di tengah-tengah dunia ini Tuhan, untuk persiapan segala sesuatu, di mana kami akan selalu setia, bersiap-siap dan bersiaga dengan segala keadaan yang terjadi. Untuk kami tetap di dalam iman dan percaya kami kepada Engkau, Sang Juru Selamat kami. Saat ini kembali kami membaca firman-Mu. Kami butuh Engkau setiap hari Tuhan, tanpa Engkau kami tak bisa apa-apa. Firman-Mu lah yang menguatkan kami dalam segala hal. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Roh Kudus bekerjalah untuk selalu kami ingat pertobatan setiap hari, berdoa bagi seluruh pertobatan dunia ini, dan hanya Tuhanlah segala sesuatunya terjadi. Tuhan yang menciptakan, Tuhan pula yang bisa mengambil nyawa, menciptakan segala sesuatu, membinasakan segala sesuatu, ataupun Tuhan pula yang berhak untuk menyelamatkan setiap orang yang mau hidup seturut dan kehendak-Mu, agar tetap di jalan kebenaran dan tidak melakukan kejahatan di dunia ini. Amin. Membaca Alkitab di siang menjelang sore ini terambil dari 2 Tawaris 24 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke 27 dengan perikop Raja Yoas yang terdapat juga di kitab 2 Raja-Raja 12 ayat 1 hingga 21 yang demikian bunyinya. Yoas berumur 7 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 40 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Zibia dari Berseba. Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan selama hidup Imam Yoyada. Yoyada mengambil 2 orang istri bagi dia. Dari mereka yang mendapat anak laki-laki dan anak perempuan. Kemudian Yoas bermaksud untuk membarui rumah Tuhan. Ia mengumpulkan para imam dan orang Lewi dan berkata kepada mereka, "Pergilah kamu ke kota-kota Yehuda dan kumpulkanlah uang dari seluruh orang Israel untuk perbaiki rumah Elohimmu setiap tahun. Lakukanlah hal itu dengan segera." Tetapi orang Lewi itu tidak melakukannya dengan segera. Lalu raja memanggil imam kepala Yoyada dan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau tidak menuntut kepada orang-orang Lewi untuk membawa dari Yehuda dan dari Yerusalem pajak yang dikenakan Musa hamba Elohim itu kepada jemaah Israel untuk kemah tempat hukum Elohim? Sebab anak-anak Atalia perempuan fasik itu telah membongkar rumah Elohim, bahkan memakai barang-barang kudus rumah Tuhan untuk para Baal." Sesudah itu raja memerintahkan supaya dibuat sebuah peti dan ditempatkan di depan pintu gerbang rumah Tuhan. Lalu menyuruh mengumumkan di Yehuda dan di Yerusalem bahwa orang harus membawa bagi Tuhan pajak yang dikenakan Musa hamba Elohim itu kepada orang Israel di padang gurun. Maka bersukacitalah semua pemimpin dan seluruh rakyat, mereka datang membawa pajaknya dan masukkannya ke dalam peti itu sampai penuh. Setiap kali peti itu dibawa masuk untuk diperiksa oleh orang-orang Lewi atas nama raja. Dan apabila mereka melihat bahwa sudah banyak uang di dalamnya, maka datanglah panitera raja dan kuasa usaha imam kepala mengeluarkan isi peti itu. Kemudian mereka mengangkat peti itu lalu menaruhnya pula di tempatnya. Demikianlah mereka lakukan setiap kali, dan banyaklah uang yang dikumpulkan. Raja dan Yoyada menyerahkan uang itu kepada mereka yang memanduri pekerjaan pada rumah Tuhan. Mereka ini mengupah tukang-tukang pahat dan tukang-tukang kayu untuk membarui rumah Tuhan, juga tukang-tukang besi dan tembaga untuk memperbaiki rumah Tuhan. Setelah itu mulailah tukang-tukang itu bekerja, pekerjaan perbaikan maju di bawah tangan mereka. Mereka membangun kembali rumah Elohim menurut keadaannya semula dan mengokohkannya. Setelah mereka selesai, mereka membawa uang yang kelebihan kepada raja dan Yoyada. Uang itu dipakai untuk membuat perkakas-perkakas rumah Tuhan, yakni perkakas-perkakas untuk penyelenggaraan kebaktian, perkakas-perkakas untuk korban bakaran, juga cawan-cawan dan perkakas-perkakas emas dan perak. Sepanjang umur Yoyada, korban bakaran tetap dipersembahkan dalam rumah Tuhan. Yoyada menjadi tua dan lanjut umur, lalu matilah ia. 130 tahun lamanya, 10 tahun umurnya ketika ia mati. Ia dikuburkan di kota Daud di samping raja-raja, karena perbuatan-perbuatannya yang baik di Israel terhadap Elohim dan rumahnya. Sesudah Yoyada mati, pemimpin-pemimpin Yehuda datang membawa kepada raja. Sejak itu raja mendengarkan mereka meninggalkan rumah Tuhan Elohim nenek moyang mereka, lalu beribadah kepada tiang-tiang berhala dan patung-patung berhala. Oleh karena kesalahan itu, Yehuda dan Yerusalem tertimpa murka. Namun Tuhan mengutus nabi-nabi kepada mereka supaya mereka berbalik kepadanya.
Nabi-nabi itu sungguh-sungguh memperingatkan mereka, tetapi mereka tidak mau mendengarkannya. Lalu roh Elohim menguasai Zakaria, anak Imam Yehoyada. Ia tampil di depan rakyat dan berkata kepada mereka, "Beginilah firman Elohim, mengapa kamu melanggar perintah-perintah Tuhan sehingga kamu tidak beruntung? Oleh karena kamu meninggalkan Tuhan, Ia pun meninggalkan kamu." Tetapi mereka mengadakan kesepakatan terhadap dia, dan atas perintah raja mereka melontari dia dengan batu di pelataran rumah Tuhan. Raja Yoas tidak mengingat kesetiaan yang ditunjukkan Yehoyada ayah Zakaria itu terhadap dirinya. Dia membunuh anak Yehoyada itu, yang pada saat kematiannya berseru, "Semoga Tuhan melihatnya dan menuntut balas." Pada pergantian tahun, tentara Aram maju menyerang Yoas dan masuk ke Yehuda dan Yerusalem. Dari bangsa itu semua pemimpin habis dibunuh mereka, dan segala jaran dikirim mereka kepada raja negeri Damsyik. Walaupun tentara Aram itu datang dengan sedikit orang, namun Tuhan menyerahkan tentara yang sangat besar pada mereka, karena orang Yehuda telah meninggalkan Tuhan Elohim nenek moyang mereka. Demikianlah orang Aram melakukan penghukuman kepada Yoas. Ketika mereka pergi daripadanya, mereka meninggalkannya dengan luka-luka berat. Pegawai-pegawainya mengadakan kesepakatan terhadap dia karena darah anak Imam Yehoyada itu, lalu membunuhnya di atas tempat tidurnya. Ia mati dan dikuburkan di kota Daud, tetapi tidak di kuburan raja-raja. Mereka mengadakan kesepakatan terhadap dia, ialah Zabat anak Simeat perempuan Amon, dan Yozabat anak Simrit perempuan Moab tentang anak-anaknya, dan ucapan-ucapan ilahi yang banyak terhadap dia, serta tentang perbaikan rumah Elohim. Semua itu tertulis dalam tafsiran kitab raja-raja. Maka Amazia anaknya menjadi raja menggantikan dia. Ya Tuhan, setiap hari kami mendengar dan membaca bahwa Tuhan tidak berkenan kepada penyembahan berhala, kepada orang yang tidak mau mengingat Engkau dalam setiap kehidupannya. Biarpun mereka bangsa pilihan-Mu, mereka juga akan dihukum oleh Tuhan, sama seperti yang terjadi pada dunia ini sekarang, di mana setiap orang yang menolak Engkau akan binasa, dan mereka semua yang tetap tegar tengkuk dan tidak mau menerima Engkau, karena Tuhanlah yang berhak untuk menghukum setiap orang menurut kehendak Tuhan. Jadilah kami hanya berdoa bagi pertobatan dunia ini, untuk benar-benar hidup di dalam Tuhan. Jangan menumpahkan darah, jangan berbuat jahat, menyembah Baal, patung, bahkan ilah-ilah lain yang tidak dikenal, yang tidak bisa menyelamatkan manusia. Terima kasih setia damai sejahtera-Mu melingkupi bumi ini dan firman-Mu, dan kami akan tetap melakukan penginjilan bagi seluruh dunia ini, karena Injil yang sejati itu adalah Engkau sendiri, ya Yesus Kristus, yang turun dari surga sebagai Mesias yang hidup, yang menyelamatkan orang yang mau menerima keselamatan itu. Tuhan telah memberi hak untuk kebebasan. Setiap orang berhak untuk memilih. Setiap orang juga akan mendapat konsekuensi dari setiap pilihan. Tuhan tidak pernah marah, Tuhan tidak membenci, tetapi Tuhan selalu mengingatkan untuk pertobatan, untuk kebaikan, untuk kebenaran, kasih sejahtera-Mu. Amin. Sampai di sini pembacaan kitab kita siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa subscribe ya. Terpujilah Bapa di surga atas firman-Mu. Immanuel, God bless you.